Assalamualaikum. Terdapat di kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, ada di halaman 192 dan 193, ada di bagian bawah. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasarahu wa walah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'da, faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Wa man mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yaf'al dzalika anhu wala fidyata li adami wurudiha, yang artinya, dan barang siapa yang mati wa alaihi, dan atas orang tersebut sholatun, punya utang sholat atau iktikaf, utang iktikaf, lam yuf'al, maka tidak dilakukan zalika, hal itu, anhu, dari mayit, tidak dikerjakan sholatnya, tidak dikerjakan iktikafnya tadi, dan wala fidyata, tidak boleh dikerjakan oleh orang yang hidup sholatnya atau iktikafnya, nggak boleh diqadhain maksudnya. Wala fidyata, dan tidak ada fidyah, li adami wurudiha, karena tidak waridnya fidyah tersebut, masalah hukum fidyah bagi mayit yang punya utang sholat itu. Lakin, akan tetapi, ada pendapat tusanu, disunahkan, kama apa, disunahkan, tusanunya baliknya ke fidyah, akan tetapi disunahkan bayar fidyah, kama afadahu syubromilisi, sebagian memberi faedah akan masalah tersebut. Mayit maksudnya masalah orang yang mati meninggalkan sholat, utang sholat, ini disunahkan akan bayar fidyah sebagaimana telah memberi faedah masalah tersebut oleh Imam Syubromisi. Hatta na'am, ya lau nazaro ayat takib iman. Enggak nih tuh. Yang kita teruskan masalah yang di bawah nih. Wa fi kullin minas salat, wa fi kullin, dan pada tiap-tiap minas salati, dari salat, wal i'tikaf, i'tikaf, qaulun qasomi, ada satu qaul, satu pendapat seperti puasa. Jadi ada satu pendapat, dan pada tiap-tiap salat, utang salat atau i'tikaf, ada satu qaul, pendapat qasomi, dikias kayak puasa, sebagaimana puasa itu bisa bayar pakai mud, puasa juga bisa bayar pakai ahli waris, kerabatnya yang memuasakan buat si mayit, begitu boleh. Begitu juga sholatnya, bisa bayar pakai mud, bisa bayar dengan ahli warisnya yang melakukan sholat. Fafi wajhin, dalam satu wajah, alaihi, atas wajah tersebut, kasirun, ada banyak, kasirun, yaitu kebanyakan, mayoritas, min ashabi syafi'i. Nah, satu wajah ini didukung pendapatnya oleh mayoritas dari ashabi syafi'i, itu ulama-ulama syafi'i, murid Imam Syafi'i, yang katanya annal waliya, ini satu wajah nih ashab syafi'i, annal waliya, bahwasanya seorang walinya si mayit, yut'imu, yaitu dapat memberi makan walinya mayit, an kulli sholatin mudan, dari tiap-tiap sholat yang mayit itu tinggalkan selama hidupnya, alias dia punya utang, mudan, bayar satu mud, memberikan satu mud. Lawikhtaro wakhtaro jam'un min muhaqqiqil mutaakhirina, dan telah memilih oleh kelompok daripada ulama mutahaqqiqin al-mutaakhirin, ya, ulama pentahqiq yang mutaakhir,
Apa katanya? Anna sholata, bahkan bahwasanya sholat, tub'alu anil mayyiti awsobiha aula. Tub'alu yaitu dapat dikerjakan dari mayit yang punya hutang sholat masih hidupnya, awsobiha akan baik mayit itu mewasiatkan biha dengan sholat aula atau tidak mewasiatkan. Orang yang hidup ya walinya orang yang hidup ini boleh mengerjakan membayar hutangnya si mayit itu. Ya, siapa yang ulama mutaakhirin hakahul ubadi telah menghiyahkan masalah tersebut, yang orang yang hidup melakukan sholat buat mayit, utangnya mayit, sholatnya dikerjain sama yang hidup. Hakahul ubadi telah menghikatkan masalah tersebut oleh Imam Ubadi anis Syafi'i, riwayatnya dari Imam Syafi'i. Lalu wahaka ghairuhu telah menghikatkan selainnya selain Imam Ubadi an Ishaq dari Ishaq wa Ata'in dari Imam Ata'. Bahkan malahan nakola Ibnu Burhan telah menukil Imam Ibnu Burhan anil Qadimi dari qaul Qadim Imam Syafi'i, annahu bahwasanya yalzamul waliyu wajib oleh seorang walinya si mayit in kholafal mayitu jika mayit meninggalkan tirkatan harta warisan ayusalla anhu akan bahwa si wali itu ya ayusollia atau bahwasanya wali itu mensolatkan, artinya sholat qadha anhu dari mayit yang mayit itu punya utang kasomi, seperti puasa dikias bagaimana puasa si ahli warisnya atau keluarganya boleh hutang puasa si mayit boleh diqadhain, begitu juga sholatnya. Ini pendapat yang ini nih ya dari Ishaq atau juga Qadim Imam Syafi'i. Wahtaru zalika memilih akan oleh pendapat itu, pendapat yang Qadim nih yang diriwayatkan dari Ishaq, Imam Ishaq, Ibnu Abi Isrun oleh Imam Ibnu Abi Isrun, wa Ibnu Daqiqil Idi dan Ibnu Daqiqil Id. Jadi banyak pengusungnya tuh, boleh sholatkan. Wasuki dan Imam Suki, hatta qila sehingga dikatakan inna Sukiya sesungguhnya Imam Suki sholat ala qurbihi mensolatkan mengkodokkan sholat dari kerabatnya ba'da mauti selamatinya. Bal malahan qolal muhibbu at-Tabari fi syarh Tamhid telah berkata Imam Al-Muhibbu at-Tabari dalam syarh Tamhid, yusalla dikerjakan sholat qadha limaiti bagi mayit kul ibadatin tiap ibadat tub'alu anhu yang dikerjakan dari mayit itu wajibun aw mandubatun akan yang wajibnya atau yang sunatnya. Jadi ini boleh dengan mud. Ini beda, ada perbedaan pendapat. Mayit yang meninggalkan hutang, sholatnya masih hidupnya, dia nggak kerjain sholat atau punya hutang, boleh si walinya memberi makan dari tiap-tiap sholat yang ditinggalkan mayit. Hutang sholatnya satu sholat itu satu waktu satu mud, boleh ya. Ini dalam satu wajah mayoritas ahli Syafi'i berpendapat begitu ya. Atau boleh ahli warisnya, keluarganya itu mengqadhakan sholat tidak membayar mud. Jadi terserah dah yang mana. Bahkan di sini dikatakan wa indas sadatil hanafiyati, dan menurut penggede ulama Hanafi, annahu bahwasanya laumata andai kata ada orang mati wa alaihi sholawatun atas si orang yang mati ini mempunyai beberapa hutang-hutang sholat, wa auso bil kafaroti dan mayit itu masih hidupnya berwasiat dengan membayar kifaro anha dari sholat-sholatnya nanti yang ditinggal, yukto maka boleh diberikan likuli sholatin bagi tiap-tiap sholat yang ditinggal itu nisfu so'in adalah separoh dari satu sok min burin kalfitroti dari bur ya
seperti zakat fitrah. Gandum, dari gandum bur zakat fitrah seperti zakat fitrah. Jadi kalau ulama-ulama Hanafiyah ini ya diberikan makan buat tiap-tiap mudnya itu kifarahnya tiap-tiap sholat yang waktu sudah satu waktu sholat yang tinggalkan separoh 3,5 liter bagi 2. Nah itu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tadi 1 mud, ukuran mud itu rub'u sa'il fitrati, seperempat sok zakat fitrah. Jadi 3,5 liter bagi 4. Nah seperempatnya itu 1 mud. 3,5 liter lebih 1 liter kurang, 3/4 liter lebih ya 1 liter kurang, taruhlah 1 liter begitu. Begitu keterangan dari kitab Nihayatul Zain halaman 192 dan 193. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.